wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tiara Sosa Fadilah dari kelas 10 akuntansi 1 SMK Keuangan Pekanbaru. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 ekonomi saya yang berjudul perilaku produsen dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, pengertian produsen. Produsen adalah orang yang menghasilkan suatu barang atau jasa yang mempunyai nilai pakai dan nilai guna untuk dikonsumsi oleh konsumen. Yang kedua, pengertian produksi, yaitu suatu kegiatan yang dikerjakan untuk mencapai nilai guna suatu barang atau meningkatkan benda baru sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, tujuan produksi secara umum, yaitu bagi konsumen memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran akan tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Yang keempat, tujuan produksi, bagi produsen untuk meningkatkan keuntungan dan menjaga kehidupan perusahaan. Yang kelima, faktor-faktor produksi. Yang A yaitu faktor produksi tetap, yaitu faktor produksi yang jumlah tetap berapapun jumlah produksinya. Contohnya mesin, proyek, dan gedung. Yang B, faktor produksi variabel, adalah faktor produksi yang jumlahnya berubah-ubah tergantung jumlah yang diproduksi. Contohnya bahan baku dan tinggi kerja. Selanjutnya, pengertian perilaku produsen adalah semua upaya yang dilakukan oleh produsen dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan efisien serta dapat diterima dengan baik di pasaran dan mampu menghasilkan laba yang besar. Selanjutnya, teori perilaku produsen, yaitu sebuah teori yang menggambarkan perilaku produsen dalam menghasilkan produk, barang, ataupun jasa. Faktor-faktor dalam produksi. Yang A, produksi dengan menggunakan satu variabel bebas. Kombinasi penggunaan satu variabel bebas dapat diterapkan di bidang pertanian. Variabel bebas adalah manusia atau tenaga kerja. Variabel tetap adalah tanah dan mesin. Dengan adanya satu variabel bebas dalam proses produksi, maka seorang produsen hanya dapat mengubah atau menambah jumlah tenaga kerjanya saja saat mengharapkan hasil produksi yang besar. Akan tetapi, seiring dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja yang digunakan, maksimal produksinya akan mengalami penurunan sehingga mencapai titik nol, disebut dengan law of diminishing returns atau hukum tambah hasil yang semakin berkurang. B, produksi dengan menggunakan dua variabel bebas. Produksi dengan menggunakan dua variabel bebas ini berasumsi bahwa pada jangka waktu yang relatif lama semua faktor produksi akan berubah menjadi faktor produksi variabel. C, circular flow diagram. Yang pertama, peran pelaku ekonomi. Yang A, rumah tangga konsumsi, yaitu berperan sebagai menyediakan faktor-faktor produksi. B, rumah tangga produksi. C, pemerintah. D, masyarakat luar negeri. Yang kedua, diagram integrasi antar pelaku kegiatan ekonomi. Diagram integrasi antar dua perilaku kegiatan ekonomi. B, diagram integrasi antara tiga pelaku kegiatan ekonomi. Yang A, rumah tangga produksi berperan sebagai penghasil barang dan jasa serta memakai faktor-faktor produksi yang ditawarkan rumah tangga konsumsi. Yang kedua, rumah tangga produksi akan kepada rumah tangga konsumsi berupa gaji, upah, maupun uang sewa atas penawaran faktor-faktor produksi. Yang ketiga, rumah tangga konsumsi memberikan batas jasa berupa pajak kepada pemerintah sebagai balas jasa atas penggunaan sarana dan prasarana yang tidak disediakan. C, diagram integrasi antara empat pelaku kegiatan ekonomi. Masyarakat luar negeri dalam diagram integrasi empat sekitar memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, mengimpor barang-barang hasil produksi rumah tangga produksi. Yang kedua, menyediakan faktor-faktor produksi
yang dibutuhkan rumah tangga produksi melalui kegiatan impor yang dilakukan rumah tangga produksi. Yang ketiga, mengekspor barang-barang hasil produksinya ke rumah tangga konsumsi. Yang keempat, menerima ekspor faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumsi. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Saya Tiara Salsafadila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.